Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Isman Syafaat, NIM 17110012. Saya di sini akan mempresentasikan laporan kerja praktek saya. Yang pertama, pendahuluan latar belakang proyek. Dormitory BSD tersambung dengan pusat perbelanjaan Ayoma BSD, Universitas Persitya Mulia, sirkuit drifting, dan lain-lain. Dimulai pada Desember 2019, direncanakan selesai pembangunan Februari 2021. Di awal April 2021, apartemen dormitory BSD sudah dapat ditempati oleh para pemilik serta digunakan sebagai tempat berdoa lainnya. Nah, jadi kenapa dibangun apartemen dormitory ini? Karena lokasi yang strategis. Bisa dilihat di dekat lokasi ini ada Universitas Persitya Mulia dan Ion Mall BSD. Nah, jadi apartemen ini cocok untuk tempat tinggal mahasiswa dan pekerja yang ada di sekitar. Lalu ada data proyek. Nama proyeknya itu Dormitory Basics. Alamat proyeknya itu Kompleks Editon BSD, Jalan Editon Kaving Dormitory, B6 Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Nilai kontraknya itu kurang lebih 25 miliar rupiah. Fungsi utamanya itu apartemen atau hunian. Waktu pelaksanaan yaitu 456 hari, tanggal mulainya Desember 2019, tanggal selesainya Februari 2021, dan pemberi tugas itu Pak Dian Saleh selaku project manager. Nah, data tekniknya itu luas bangunannya itu kurang lebih 8.750 meter persegi dengan satu tower yang terdiri dari 1 basement dan 10 lantai. Lebihnya itu 120 unit. Lokasi proyek. Proyek pembangunan apartemen dormitory Basics terletak di Kompleks Editon BSD, Jalan Editon Kaving Dormitory B6 Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Adapun dari lokasi proyek sebagai berikut. Di sebelah utara itu Gedung Maryland Boarding House yang ada di sebelah sini. Di sebelah timur ada Gedung Dormitory Minerva ini. Dan sebelah selatan Gedung BRC dan BSD Serpong ini. Dan sebelah barat ada Gedung Kubika Home Apartemen. Nah, jadi kenapa lokasinya di sini seperti saya bilang dekat dengan mall, tempat hiburan lainnya, dan juga dekat universitas yang mulai jadi cocok mahasiswa maupun tidak dari sekitar. Lalu ada struktur organisasi proyek. Nah, di sini ada owner, lalu ada PT Pola Baja sebagai pelaku kontraktor, lalu di bawah ada project manager. Nah, tugas dari project manager itu menguasai dan memahami rencana kerja secara menyeluruh, terus ada mengkoordinir subkontraktor, bertanggung jawab, menjamin inspeksi dan pengujian mutu dilaksanakan sesuai rencana. Lalu di bawah project manager itu ada 3, ada K3 HSE atau HSE atau safety, ada deputy project manager, dan ada sekretaris. K3 itu berfungsi, job desk-nya itu membuat safety plan, memimpin safety patrol, dan memasang rambu-rambu di lapangan. Proyek. Nah, deputy project manager itu bisa dibilang dia job desk-nya itu membantu tugas dari project manager, seperti memastikan pelaksanaan survei kontrak kerja dan mempersiapkan dan menetapkan metode kerja bersama project manager. Lalu ada sekretaris. Nah, sekretaris itu tugasnya itu seperti mendokumentasikan dan membuat laporan bersama admin proyek. Nah, di bawah deputy project manager dibagi menjadi 3, ada SAM, SOM, SAM. SAM itu set engineering manager, SOM itu set operation manager, SAM itu set administration manager. Di bawah SAM itu dibagi lagi 3, ada drafter, ada PS, ada surveyor. Drafter itu bagi 3, ada drafter arsitek, drafter struktur, dan drafter finishing. Nah, tugas drafter itu menyiapkan gambar pelaksanaan kerja untuk kerjaan arsitek, kerjaan struktur, dan kerjaan finishing. Nah, itu ada QS, itu surveyor. Surveyor itu bagi menjadi 2, internal dan eksternal. Nah,
Tugas dari QS itu adalah menghitung volume setiap item kerjaan, menghitung biaya bila kontrak berubah, dan melaksanakan build of quantity dan spesifikasi. Lalu ada surveyor. Surveyor itu bagi menjadi dua, yaitu surveyor struktur dan surveyor finishing. Tugas dari surveyor itu menyediakan acuan di lapangan sebagai pedoman pelaksanaan kerja, memonitor pelaksanaan proses pekerjaan sesuai dengan acuan yang disediakan. Lalu ada selanjutnya ada SOM, Site Operation Manager. SOM itu bagi tiga juga, pelaksanaan struktur, pelaksanaan finishing, dan pelaksanaan MEP atau elektrikal. Pelaksanaan struktur bagi tiga, yaitu pelaksanaan besi, pelaksanaan bristing, dan pelaksanaan pengecoran. Nah, tugas dari pelaksanaan struktur itu mengontrol dari ketiga pelaksanaan di bawah ini. Lalu ada pelaksanaan finishing, yaitu dibagi menjadi dua, facade dan utility. Nah, tugas dari pelaksanaan finishing juga mengontrol dari facade dan utility. Facade itu pilihan seperti jalan depan proyek, lalu utility itu seperti JWT, SPT gitu. Lalu ada pelaksanaan MEP. Elektrikal seperti pelaksanaan MEP itu jenisnya plumbing. Lalu ada SAM, Administration Manager, yang dibagi menjadi 4, logistik, admin proyek, dan real affair, dan driver. Logistik tugasnya itu bertanggung jawab memilih lokasi dan mengatur penyimpanan barang. Terus ada lalu ada tugas selanjutnya membuat arsip serah terima barang. Lalu ada admin proyek. Nah, admin proyek itu dia itu mendokumentasikan setiap detail proyek dan membuat laporan seperti laporan harian, laporan mingguan, dan juga admin proyek itu bekerjasama dengan sekretaris. Terus ada general affair. General affair itu tugasnya menerima file eksternal, materi maupun informasi, dan meneruskannya ke kantor pusat kepala pajak di sini. Dan mengirim berbagai dokumen dan pernyataan bisnis pajak maupun pajak ke bank tepat waktu. Lalu ada driver. Selanjutnya ada kontrak kerja, yaitu owner dan kontraktor. Hubungan antara pemilik proyek dengan kontraktor adalah hubungan ikatan berdasarkan kontrak. Kontraktor memberikan layanan jasa profesional di mana produk yang dihasilkan berupa bangunan sebagai realisasi dari keinginan pemilik proyek sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat. Pemilik proyek memberikan biaya jasa profesional kontraktor. Nah, ini contohnya. Jadi dalam surat perjanjian ini dijelasin bahwa pihak satu memberikan tugas kepada pihak dua, yaitu owner memberikan tugas kepada kontraktor. Dijelasin juga berapa anggarannya, berapa jumlah waktu yang dibutuhkannya, dan juga di sini dijelasin jika terjadi keterlambatan atau pekerjaan tambah kurang itu bagaimana, dan jika apabila ada bencana alam atau sebagainya, kecelakaan itu bagaimana, dan ketika melewati waktu yang ditentukan di dalam surat perjanjian, maka akan ada sanksi-sanksinya. Begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu yang ada di sisi dalam kontrak kerja antara owner dan kontraktor. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya untuk presentasi bab 1 bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.